Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kalian semua. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Allah menciptakan bumi ini dengan segala keindahan, maka syukurilah segala keindahan itu dengan menjalani hari penuh keceriaan dan tetap semangat untuk belajar. Nah, pada hari ini kita pertemuan keempat ya untuk mata pelajaran sejarah peminatan kelas 11. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang kerajaan maritim, kemudian bagaimana sistem pemerintahan dari kerajaan-kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha, dan pekan ketiga 2 minggu sebelumnya itu kalian setelah mempelajari bagaimana sistem sosial dari kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Nah, pada pekan keempat ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sistem ekonomi kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha dan bagaimana pengaruhnya bagi bangsa Indonesia. Sistem ekonomi kerajaan Kutai. Perekonomian kerajaan Kutai sangat bergantung pada keberadaan Sungai Mahakam. Hingga sekarang, Sungai Mahakam memiliki peran penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan beberapa bukti yang ditemukan, dapat diketahui bahwa perekonomian kerajaan Kutai terletak pada sektor perdagangan, pertanian, dan peternakan. Kerajaan Kutai juga terkenal dengan hasil hutannya seperti getah kayu meranti, damar, gaharu, rotan, dan kayu cendana. Komoditas tersebut diperdagangkan melalui pelayaran di sepanjang Sungai Mahakam. Pada sektor peternakan bisa dilihat bahwa keberadaan 20 ekor lembu yang dipersembahkan oleh Raja Mulawarman kepada Brahmana menunjukkan adanya usaha peternakan yang dilakukan oleh rakyat Kutai. Dan kalian bisa melihat bagaimana potret kehidupan masyarakat yang beraktivitas di sekitar Sungai Mahakam. Jadi terlihat ya, ada sebuah pabrik yang sedang beroperasi dengan terlihat kepulan asapnya ya. Kemudian ada kegiatan aktivitas masyarakat yang lalu lalang ke sana kemari dalam menjalani aktivitasnya. Nah, bagaimanakah Sungai Mahakam saat ini? Mari kita lihat. Salah satu sungai terpanjang di Indonesia yaitu Sungai Mahakam. Dengan panjang sejauh 920 km, Sungai Mahakam juga memiliki aktivitas wisata yang bernama Susur Sungai Mahakam. Dengan menggunakan kapal kayu besar, Anda bisa melihat pemandangan di hilir sungai. Kota Samarinda di Kalimantan Timur memiliki kapal wisata yang hilir mudik di Sungai Mahakam. Kapal kayu berkapasitas 100 orang ini mengantarkan pengunjung melihat-lihat panorama di kawasan hilir Sungai Mahakam. Dari dermaga Mahakam Ilir, kapal bergerak menuju hulu. Sepanjang jalan terlihat deretan rumah panggung kayu khas Kalimantan. Dari kejauhan juga tampak bangunan Islamic Center Samarinda, sebuah masjid yang diresmikan pada 2008. Beberapa ratus meter di depan terbentang jembatan Mahakam sepanjang 400 meter yang menghubungkan Samarinda Kota dengan Kecamatan Samarinda seberang. Ada pula jembatan Mahakam Ulu atau Mahulu yang menghubungkan Kecamatan Sungai Kunjang dan Kelurahan Sengkotek, Samarinda seberang. Jembatan ini mempunyai bentang lingkar baja yang menjadi ciri khasnya. Itulah penjelasan tentang sistem ekonomi kerajaan Kutai. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana sistem ekonomi dari kerajaan Tarumanegara. Penjelasan tentang sejarah kerajaan Tarumanegara itu terdapat pada 7 prasasti. Artinya di dalam ke-7 prasasti ini diuraikan bagaimana kehidupan kerajaan Tarumanegara saat itu, baik dari sistem pemerintahan, politik, sosial, kebudayaan, bahkan sistem ekonominya
Nah, apa saja ketujuh prasasti itu? Yang pertama, ada prasasti Ciaruteun, kemudian prasasti Jambu, prasasti Tugu, kemudian ada prasasti Muara Centang, kemudian ada prasasti Pasir Awi, kemudian ada prasasti Kebun Kopi, dan yang terakhir adalah prasasti Lebak. Dari ketujuh prasasti tersebut yang mengkisahkan bagaimana sistem ekonomi dari kerajaan Tarumanegara itu terdapat pada prasasti Tugu. Nah, penjelasan dari prasasti Tugu saat ini bisa kalian lihat atau saksikan di sampingnya ibu ini. Satu-satunya prasasti yang berasal dari masa kerajaan Tarumanegara yang membahas saluran air dan memiliki keterangan terbanyak. Namanya Prasasti Tugu. Prasasti ini ditulis dalam bahasa Sansekerta aksara Pallawa pada abad ke-5 Masehi. Prasasti yang ditemukan di Kampung Batu Tumbuh, Kelurahan Tugu, Koja, Jakarta Utara sekitar 1870-an akhir ini bercerita tentang rasa syukur bahwa pembuatan saluran air atau kanal bernama Gomati yang telah selesai. Konon, pekerjaannya selesai dalam tempo 21 hari dengan panjang 12 km. Purnawarman membangun membangun saluran Gomati yang sebelumnya telah ada juga saluran yang bernama Candrabaga yang airnya mengalir ke laut, dan yang Candrabaga itu melewati kerajaannya Purnawarman, dan Gomati ini dibangun yang melewati kediamannya Nenek Purnawarman. Itulah penjelasan prasasti Tugu saat ini ya. Selanjutnya, apa isi dari prasasti Tugu tersebut? Yaitu mengkisahkan Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membangun saluran Gomati. Nah, pembangunan saluran ini sangat mendukung dalam perkembangan sistem ekonomi dari kerajaan Tarumanegara. Sebab sistem ekonomi kerajaan Tarumanegara itu bertumpu pada dua sektor, yaitu sektor pertanian dan sektor perdagangan. Nah, pada masa kepemimpinan Raja Purnawarman itu sistem pertanian mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini didukung oleh pembangunan saluran Gomati. Sebab dengan adanya saluran Gomati itu sangat bermanfaat bagi sistem pertaniannya untuk pengairan. Kemudian dalam sistem perdagangan itu saluran tersebut menjadi sarana lalu lintas bagi pelayaran dalam mendukung sistem perdagangan. Itulah penjelasan tentang sistem ekonomi kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sistem ekonomi dari kerajaan Kalingga. Sebagai kerajaan yang terletak di pesisir, perekonomian Kalingga menitik beratkan pada kegiatan perdagangan. Letaknya yang dekat dengan pesisir utara Jawa Tengah menyebabkan Kalingga mudah diakses oleh para pedagang asing. Selain itu, penduduk Kalingga mengembangkan kegiatan pertanian. Kalingga juga merupakan daerah penghasil kulit penyu, emas, perak, cula badak, dan gading sebagai barang dagangan. Sementara wilayah pedalaman yang subur dimanfaatkan penduduk untuk mengembangkan pertanian. Hasil-hasil pertanian yang diperdagangkan adalah beras dan minuman. Penduduk Kalingga dikenal pandai membuat minuman dari bunga kelapa dan bunga aren. Minuman tersebut memiliki rasa manis dan memabukkan. Dari hasil perdagangan dan pertanian tersebut, penduduk Kalingga hidup makmur. Hingga saat ini perdagangan dan pertanian masih menjadi sektor unggulan yang menopang kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar Jawa Tengah. Kerajaan selanjutnya adalah Sriwijaya. Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan yang berada di Pulau Sumatera dan bercorak putih. Keberadaan atau sumber sejarah tentang bagaimana kehidupan kerajaan Sriwijaya itu terdapat pada 6 prasasti, yaitu ada prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuo, prasasti Telaga Batu, Kota Kapur, kemudian prasasti Legor, dan yang terakhir adalah prasasti Karang Berahi. Nah, bagaimana sistem ekonominya? Mari kita bahas. Sistem ekonomi kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang kelangsungan hidupnya bergantung pada perdagangan, sehingga
para penguasa Sriwijaya harus menguasai sumber daya alam yang merupakan komoditas perdagangan, jalur perdagangan darat maupun laut, serta pelabuhan sebagai tempat penimbun barang komoditas. Menurut Kronik Tiongkok, Sriwijaya merupakan pusat perdagangan terpenting di kawasan Asia Tenggara. Hal ini karena lokasinya berada di Selat Malaka yang merupakan jalur perdagangan internasional. Jalur perdagangan kerajaan Sriwijaya meliputi Jawa, Sumatera, Semenanjung Melayu, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Selanjutnya, Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada abad ke-8 Masehi. Nama Kerajaan Mataram kuno digunakan untuk membedakan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-11 menggantikan setelah runtuhnya Kerajaan Hindu-Buddha. Wilayah Kerajaan Mataram kuno itu lebih dikenal dengan Bumi Mataram. Wilayah ini dikelilingi oleh gunung-gunung, salah satunya Gunung Merapi. Juga dialiri oleh sungai-sungai, salah satunya Sungai Bengawan Solo yang menjadi sarana aktivitas yang mendukung perkembangan sistem ekonomi dari Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno merupakan salah satu kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Hal ini dikarenakan Mataram kuno dipimpin oleh dua dinasti yang berbeda, yaitu dinasti Sanjaya yang bercorak Hindu dan dinasti Sailendra yang bercorak Buddha. Nah, bagaimana sistem ekonomi dari Kerajaan Mataram kuno? Silakan disimak penjelasan ini. Wilayah Mataram kuno yang tertutup dari dunia luar menyebabkan kerajaan ini sulit mengembangkan aktivitas perdagangan maritim. Akan tetapi, dengan kondisi tanah yang subur, Mataram mampu menjadi kerajaan bercorak agraris dan mengembangkan aktivitas perekonomian dengan pesat. Pada masa pemerintahan Raja Belitung, aktivitas perhubungan dan perdagangan Mataram dikembangkan melalui Sungai Bengawan Solo. Raja Belitung membangun pusat-pusat perdagangan di sekitar Sungai Bengawan Solo. Penduduk di sekitar sungai ini diperintahkan untuk menjamin kelancaran arus lalu lintas perdagangan melalui aliran Sungai Bengawan Solo. Sebagai imbalan, penduduk di sekitar Bengawan Solo dibebaskan dari pungutan pajak. Pajak merupakan sumber kekayaan dari Kerajaan Mataram. Barang-barang yang dikenai pajak antara lain hasil bumi, tanah, perdagangan, dan usaha kerajinan. Itulah sistem ekonomi dari Kerajaan Mataram kuno. Selanjutnya, sistem ekonomi dari Kerajaan Kediri. Berdirinya Kerajaan Kediri dimuat dalam Prasasti Banjaran. Perekonomian Kediri bersumber pada kegiatan pertanian dan perdagangan. Sebagai kerajaan agraris, Kediri memiliki lahan pertanian yang baik di sekitar Sungai Berantas. Pertanian menghasilkan banyak beras dan menjadikannya sebagai komoditas perdagangan utama. Sektor perdagangan Kediri dikembangkan melalui jalur pelayaran Sungai Berantas. Selain beras, barang-barang yang diperdagangkan di Kediri antara lain emas, perak, kayu cendana, dan pinang. Para pedagang Kediri berperan penting dalam perdagangan di wilayah Asia. Mereka memperkenalkan rempah-rempah dalam perdagangan dunia. Selanjutnya, rempah-rempah dibawa ke India, Teluk Persia, dan Laut Merah. Komoditas ini selanjutnya diangkut oleh kapal-kapal Venesia menuju Eropa. Dengan demikian, melalui Kediri, wilayah Maluku mulai dikenal dalam lalu lintas perdagangan dunia. Itulah penjelasan tentang sistem ekonomi dari Kerajaan Kediri. Sistem ekonomi Kerajaan Singasari. Penduduk Singasari pada umumnya hidup dari bertani, berdagang, dan membuat kerajinan tangan. Tidak sedikit pula penduduk yang bekerja sebagai buruh atau pelayan. Kegiatan berdagang dilakukan dalam 5 hari pasaran di tempat yang berbeda. Perdagangan mulai mendapat perhatian terutama pada masa pemerintahan Kertanegara. Untuk memajukan perekonomian kerajaan, Kertanegara membangun pusat-pusat perdagangan di tepi Sungai Berantas dan membangun pelabuhan perdagangan di Pasuruan. Melalui pelabuhan ini, perdagangan Kerajaan Singasari leluasa mengadakan kontak perdagangan dengan pedagang asing. Sektor perdagangan dan pelayaran Singasari berkembang pesat.
Pada saat itu Singasari berhasil menguasai jalur perdagangan dari Selat Malaka di bagian barat hingga Kepulauan Maluku di bagian timur. Adapun komoditas yang diperdagangkan antara lain beras, emas, kayu cendana, dan rempah-rempah. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan maritim terbesar di Indonesia. Hal ini dikarenakan pada masa puncak kejayaannya, Kerajaan Majapahit hampir menguasai seluruh wilayah di Indonesia. Keberadaan atau sumber sejarah dari Kerajaan Majapahit itu tertuang dalam kitab-kitab kuno seperti Pararaton, Nagara Kertagama, dan Sundayana. Nah, bagaimana sistem ekonomi dari Kerajaan Majapahit? Silakan disimak penjelasan berikut ini. Perekonomian masyarakat Majapahit terbagi menjadi dua, yaitu sektor perdagangan dan pertanian. Kegiatan perekonomian Majapahit tidak dapat dilepaskan dari Sungai Brantas. Hal ini dikarenakan Sungai Brantas dipakai untuk irigasi pertanian dan juga digunakan sebagai sarana transportasi dan perdagangan. Selain itu juga pemerintah Majapahit membangun pusat-pusat perdagangan di tepi Sungai Brantas. Kerajaan Majapahit juga memiliki pejabat-pejabat yang mempunyai kemampuan dalam aktivitas maritim. Dalam sejarah yaitu dijelaskan Gajah Mada dan Empu Nala. Selain memiliki pejabat yang mempunyai kemampuan aktivitas maritim, Kerajaan Majapahit juga memiliki hasil pertanian terutama beras yang sangat diminati oleh kerajaan lain baik dari Pulau Jawa maupun luar Jawa. Dan juga Kerajaan Majapahit menguasai Haru, Palembang, Sriwijaya, dan Sumbawa yang merupakan daerah penghasil kayu cendana yang banyak diminati oleh pedagang India dan Tiongkok. Majapahit memiliki armada laut dengan berbagai macam bentuk, fungsi, dan kapal seperti kapal dagang, kapal perang, maupun kapal yang digunakan raja untuk upacara keagamaan. Selanjutnya, Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan dagang asing untuk meningkatkan sistem ekonomi kerajaan. Sebagai kerajaan maritim terbesar di Indonesia, Majapahit menguasai pusat-pusat perdagangan yang strategis seperti Selat Malaka, Selat Sunda, Tanah Gentingkra, Laut Jawa, dan Kepulauan Maluku. Pelabuhan ini menjadi tempat strategis untuk menjual produk-produk pertanian Majapahit seperti beras, kayu cendana, dan rempah-rempah. Untuk memperlancar kegiatan perdagangan, Majapahit mencetak mata uang sebagai alat pembayaran yang sah. Mata uang tersebut dikenal dengan sebutan gepeng yang terbuat dari campuran perak, timah hitam dan putih, serta tembaga. Faktor penyebab Kerajaan Majapahit membuat uang gepeng adalah semakin kompleksnya kegiatan ekonomi. Oleh karena itu diperlukan uang pecahan kecil atau uang receh agar dapat digunakan dalam kegiatan perekonomian. Selain dari sektor pertanian dan perdagangan, pemerintah Majapahit juga mendapatkan sumber pendapatan yang besar dari sektor pajak atau upeti. Hal ini dikarenakan karena Majapahit banyak menaklukkan kerajaan-kerajaan lokal di Indonesia, sehingga setiap tahun kerajaan-kerajaan tersebut mengirim berbagai upeti kepada Majapahit. Itulah penjelasan tentang bagaimana sistem ekonomi kerajaan maritim pada masa Hindu-Buddha. Setelah kalian menyimak penjelasan isi video ini, silakan membuka Google Classroom untuk mendapatkan petunjuk kerja atau apa yang akan kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Jangan pernah berhenti belajar karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Tetap semangat untuk belajar dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.